libur panjang hanya untuk tugas gitu ya, pengganti pertemuan. Tapi karena memang saya sedang di luar kota dan tidak membawa laptop yang berisi materi, jadi saya tidak bisa mengirimkan ke Sinau gitu ya bahannya. Jadi bahan itu besok minggu depan itu akan saya kasih ya. Saya kasih kemudian di pertemuan minggu depan silahkan mengerjakan tugas yang ada di bahan tersebut ya. Jadi ada bahan, kemudian ada latihan untuk setiap mahasiswa. Kemudian silakan kirimkan tugasnya ke Sinau sebagai pengganti pertemuan besok gitu ya. Nah, itu karena saya yakin untuk yang satu materi yang operasi sistem itu kalian pasti bisa gitu ya, karena memang mudah. Hanya 3 operasi yaitu pergeseran, pemantulan, dan penskalaan. Jadi hanya meramu dan di situ sudah ada contohnya ya, contohnya. Kemudian untuk memperjelas kalian bisa mengerjakan latihannya gitu ya. Baik, saya akan share screen. Itu tadi yang apa Bu? Pergeseran, pemantulan, perskalaan. Untuk pertemuan minggu depan Mbak Lydia. Jadi pertemuan minggu depan saya ganti dengan tugas saja. Tentang pergeseran, pemantulan, sama penskalaan. Judulnya tadi itu loh Bu. Gimana Mbak? Judulnya tadi apa? Operasi sistem. Operasi sistem. Oh, Operasi sistem sinyal ya. Oke. Bentar. Ya. Jadi Direct Fourier ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa sinyal waktu kontinu. Waktu kontinu. Berarti dia hanya digunakan untuk waktu kontinu yang mempunyai nilai untuk setiap waktunya. Atau sinyal analog ya. Dia tidak berlaku untuk sinyal diskrit, digital, itu nggak berlaku. Jadi hanya untuk sinyal waktu kontinu ini saja. Ya. Nah, pendahuluannya, jadi metode Fourier ini menyatakan bahwa suatu sinyal periodik, ya, di sini ada kata periodik, ya, dapat direpresentasikan sebagai jumlah dari gelombang-gelombang dasar sinusoida. Jadi, semua sinyal periodik, entah itu sinyalnya bentuknya kotak, entah itu bentuknya persegi, yang penting periodik itu sebenarnya dapat didapatkan dari gelombang-gelombang dasar sinusoida ya. Entah itu nanti gelombangnya ini atau gelombang sinus ini akan ditambahkan ya, dijumlahkan dengan beda fase, beda amplitudo, itu tergantung sama sinyal periodik yang ingin direpresentasikan dari gelombang dasar sinusoida. Fourier sendiri itu diambil dari penemunya. Penemunya adalah seorang fisikawan Prancis yang memiliki nama Jean-Baptiste Fourier yang mengutarakan metode Fourier ini sendiri. Kontribusi Fourier secara ringkas menegaskan bahwa sinyal-sinyal keteknikan dapat direpresentasikan baik dalam kawasan waktu maupun frekuensi. Ya. Kawasan waktu maupun frekuensi. Jadi ada beberapa sinyal yang lebih baik atau lebih mudah untuk dilihat dari sisi waktunya, ataupun bisa lebih mudah untuk dimengerti ketika dilihat dari sisi frekuensinya. Ya, ketika ada ini, contohnya adalah TDMA, FDMA itu ya. Jadi pengiriman telekomunikasi itu ya, ada yang time division, ada yang frekuensi division. Itu kan perbedaannya kan hanya ya sama-sama teknik pengiriman ini ya, informasi, tetapi yang satunya dilihat dari kapan waktunya ya dia datang atau dia akan dikirim.
yang satunya adalah kapan, berapa frekuensi yang digunakan. Ya, itu sama-sama pengiriman, tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, ini saya ingatkan kembali apa itu sinyal periodik ya. Di sini kalau secara persamaan matematikanya adalah ini. Sinyal yang akan berulang setiap periodenya. Ya. Periodenya. Ini sinyal ini periodenya ini ya, T ya. Berarti setiap T besar dia akan berulang. Sama, terus ya. Dan terus-menerus sampai tak terhingga. Sama halnya sinyal yang di sebelah kanan. Ini dia dalam periode T, dia akan berulang. Sama ya, untuk setiap T-nya. Gitu ya. Ini yang disebut dengan periodik ya, atau sinyal periodik. Dari gambar tersebut terlihat bahwa T menyatakan satu periode dari siklus sinyalnya ya. Dan satu periode itu adalah satu periode dia mengulang ya, mengulang sinyal, bentuk sinyal yang sama. Nah, kemudian frekuensi dasar dari sinyal itu adalah FO ya, atau frekuensi dasar. Itu sama dengan seperti atau seperperiodik ya. Seperperiode, maaf. Seperperiode. Kemudian omega 0 itu adalah 2πf0, atau bisa juga dituliskan omega 0 itu adalah 2pi per T. Nah, karena kan F0-nya adalah seperti, sehingga bisa dituliskan omega sama dengan 2pi per T. Sebuah sinyal sinusoida dengan frekuensi N, FO, dengan N ini menyatakan bilangan bulat positif, di sini ya, ada kata-kata bulat positif, maka sinyal dikatakan mempunyai harmonik ke N. Dengan N bernilai ganjil, maka disebut dengan harmonik ganjil, dan bernilai genap itu disebut dengan harmonik genap. Ya, ada dua harmonik, tergantung N-nya itu nilainya ganjil atau genap. Karena memang bulat positif kan cuma 1 sampai dan seterusnya, sampai tak terhingga. Nah, kemudian bentuk umum dari deret Fourier itu adalah ini. Nih. XT sama dengan A0 sigma dari N sama dengan 1 sampai tak terhingga AN cos N omega 0 T dan Bn ditambah Bn sin N omega 0 T. N-nya ini ya itu diubah dari 1 sampai tak terhingga. Nah, jadi nanti A1, B1 ditambah A2, B2 dan seterusnya. Ya, sama halnya ini. 1 A2, B1, B2 dan seterusnya ya. Tak terhingga. Dengan A0, A1, A2, B1, B2 itu disebut dengan koefisien deret Fourier. Berarti tadi ada 3 koefisien yang harus dicari, yaitu A0, AN, dan BN. Ya. Dengan rumus masing-masing ini. Ya. Rumus masing-masing ini. A0 itu adalah seperti integral dari 0 sampai T xt dt. Kemudian AN 2 per T dari 0 sampai T xt cos N omega 0 T dt. Dan BN 2 per T integral dari 0 sampai T xt sin N omega 0 T dt. Nah, kemudian karena banyak sekali koefisien yang harus dicari, dan satu koefisien saja sudah memerlukan waktu yang sangat lama, dikarenakan di sini ada integral ya. Biasanya kalau integral itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengintegralkan, kemudian lebih teliti lagi ya, sampai nanti diterima nilai akhirnya. Ya. Maka untuk menyederhanakan, itu bisa menggunakan yang namanya pengaruh kesimetrisan sinyal. Ya. Begitu kita tahu sinyal ini simetrisnya apa, kita tidak harus mencari ketiga komponen tersebut, tapi hanya salah satu atau salah duanya saja. Ya. Nih,
Apabila bentuk sinyal periodik simetris, maka dengan mengamati bentuk kesimetrisan tersebut dapat berguna untuk menyederhanakan perhitungan koefisien deret Fourier. Tapi hati-hati di sini. Berarti ketika kamu menentukan kesimetrisan sinyal, itu harus benar. Begitu tidak benar, berarti ke bawahnya adalah pasti salah. Ya, karena dianggapnya awalnya salah, maju lagi ya pastinya salah gitu ya. Inilah yang membuat yang menentukan ini simetrisnya apa gitu ya. Jika suatu sinyal xt mempunyai kesimetrisan dengan persamaan ini, ya, xt sama dengan x min t, maka disebut dengan simetris genap. Dalam simetris genap ini, ya, maka deret Fourier hanya terdiri dari suku-suku kosinus saja, termasuk sebuah konstanta dan ditambah dengan atau tanpa A0. Jadi dia hanya kita cari A0 dan AN-nya saja. Ketika kita mengetahui sinyal itu adalah simetrisnya genap. Ya, nih. A0 dan AN saja yang dicari. Sedangkan BN ini tidak perlu dicari ketika kita tahu kalau simetrisnya adalah genap. Ya. Kemudian, berarti kan tadi yang awalnya itu ada BN, ya, sin n omega 0t, ini kan hilang akhirnya, ya. Karena memang kalau genap, dipastikan nilai BN-nya itu adalah 0. Ya. Kebalikan dari genap itu adalah ganjil. Dimana kalau ganjil itu harus memenuhi persamaan ini. Ya. Xt itu sama dengan min x min t. Ya. Untuk sinyal simetris ganjil, yang perlu dicari itu adalah BN saja. Sedangkan A0 dan AN itu pasti bernilai 0. Jadi nggak perlu dicari. Ya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Fourier-nya cuma ini. Nah, sekarang gimana cara menentukan kesimetrisan genap atau ganjil? Ya. Kita kasih contoh yang ini. Ya. Ini kan ada 4 sinyal nih. Ya. 4 sinyal. Nah, kita lihat yang hijau dulu, yang hijau ya. Tadi kan ada ketentuan nih, genap itu adalah xt itu sama dengan x min t. Nah, kemudian kalau ganjil itu adalah xt sama dengan min x min t. Nah, ini. Nah, kita tentukan dulu. Paling mudah adalah mencari nilainya dulu ya. Semisal ini kita xt-nya di sini. Ya, t-nya adalah t besar ini. Dia itu kan nilainya 1 di sini. 1. Kemudian x min t-nya itu adalah min 1. Kita masukkan ke sini. Kita cek dulu yang genap. Xt ya, apakah sama dengan x min t? Nah, xt-nya adalah 1. Sedangkan x min t-nya itu adalah min 1. Nah, ini kan berarti kan tidak sama dengan. Berarti dia bukan ganjil. Bukan genap. Ya. Kita lihat apakah dia ganjil. Kita misalkan xt itu sama dengan min x min t besar. Ya. Xt-nya adalah 1. Apakah dia sama dengan min xt besar itu adalah min 1. Ya. Berarti sama dengan 1 itu sama dengan 1. Nah, ini maka yang biru, yang hijau ini adalah ganjil. Ya. Nah. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini menentukan ganjil genapnya? Ganjil dulu, ya, ganjil dulu ya. Jadi tinggal memasukkan nilai-nilai
yang kita sampling ya istilahnya ya, kita sampling
dari 0 sampai T. Kalau lainnya boleh, Bu, boleh. Misal dari T sampai 2T, gitu ya. Itu boleh. Bebas. Atau mau dari T per 2, min T per 2 sampai T per 2. Itu juga boleh, ya. Bebas. Yang penting menentukan satu periodenya dulu. Ya, yang lainnya hilangkan. Hilangkan dari komen-komen yang ini, ya. Setelah itu tentukan, tadi kan sudah dapat ganjil ya. Ganjil itu berarti hanya BN saja yang dicari ya. Tentukan nilai FT-nya atau persamaan garisnya. Nah, di sini kita lihat dari 0 sampai T per 2 nilainya adalah V. Dari T per 2 sampai T itu nilainya adalah min V. Ya, jadi ada dua rumus di sini. Kok dua rumus? Dua persamaan ya. Persamaan pertama yang berlaku dari 0 sampai T per 2 dan persamaan kedua itu dari T per 2 sampai T gitu ya. Kemudian kita cari koefisien-koefisiennya mulai dari A0, AN dan BN. Di sini memang ganjil itu hanya BN saja. Tetapi saya akan memberikan contoh gimana cara mencari A0 sama AN-nya juga ya. Sekalian pembuktian bahwa A0 sama AN-nya itu sama dengan 0. Ini koefisien-koefisiennya dari A0, berarti dia adalah dari 0 sampai T. Karena nilainya berbeda, maka kita sendirikan. Seperti dari 0 sampai T per 2 itu adalah V dt, karena FT-nya adalah V. Ditambah seperti dari T per 2 sampai T itu adalah min V dt. Ya. Kemudian V-nya kita keluarkan, maka integral dari 1 dt itu adalah T kecil dari 0 T per 2 min T kecil dari T per 2 sampai T. Hasilnya adalah A0-nya adalah 0. Nah, ini yang lebih rinci lagi. Jadi nanti kalian bisa untuk mencoba sendiri ya. Mencoba untuk latihan berikutnya. Jadi kan habis ini kan ada latihannya. Kemudian kalian coba sendiri gitu ya. Ini lebih rinci. Kalau yang ini lebih rinci. Kemudian koefisien AN. Koefisien AN rumusnya adalah 2 per T integral dari 0 sampai T dt cos n omega 0 T dt. Ya. Kemudian sama FT-nya kan ada 2, V sama min V. Sehingga kita masukkan V dari 0 sampai T per 2 dan min V dari T per 2 sampai T. Nah, di sini ada tambahan ya. Ya, kita ingat integral dari cos y x dx ya. Itu kan seper y sin yx dx ya. Sehingga ini n omega itu anggap aja dia adalah y. Makanya dia adalah sin n omega 0 t per n omega 0 ya, ini. Dikurangi ini sama ya. Kemudian omega 0 itu diubah. Omega 0 itu adalah 2pi per T. 2pi per T. Diubah. Kemudian dikeluarkan. Ya, dikeluarkan yaitu 2V per T dikali dengan ini ya, T per N 2V. 2pi. Ya, ini. T-nya hilang, 2-nya juga hilang. Tinggal V per NP. Ini. Ya.
Kemudian ini ya diganti ya. Ini ke 0 sama T per 2, T-nya diganti. Ini sama, hasilnya juga 0 ya, AN-nya. Nah, ini ya, ini yang lebih rincinya. Ya. Di sini lebih rinci, ini sudah ada, kemudian omega 0-nya ganti sini, ini yang lebih rinci. Ya. Jadi, nggak langsung kayak tadi. Nih, ini lebih rincinya. Untuk yang BN itu sama ya, sama dengan apa namanya AN, tetapi di sini yang membedakan adalah pastinya integral, ya, sinnya. Tapi step by stepnya itu adalah sama, ya, step by stepnya, sehingga didapatkan BN-nya adalah ini. Nah, dia tidak bernilai 0, tidak bernilai 0, sehingga kita harus cari nilai B1 dan seterusnya. Ya. Saya mengambil 5 poin dikarenakan saya ingin melihat ini polanya. Ya. Polanya. Ternyata dia berpola untuk nilai-nilai ganjil. Dia punya nilai. Sedangkan kalau genap dia tidak punya nilai. Ya. Ini dinamakan juga harmonik ganjil. Karena kan dia hanya mempunyai nilai pada saat B-nya itu bernilai ganjil. Nah, ini FT-nya. Ya. Kalau dibilang kalau simetrisnya ganjil berarti harmoniknya ganjil, enggak juga ya. Tidak semua bisa disamakan seperti itu. Bisa saja simetrisnya ganjil, harmoniknya genap juga ada. Jadi tidak bisa disamakan ya. Harmonik itu hanya bisa nanti dilihat ininya ya, dari nilai B-nya itu dia kalau setiap ganjil itu punya nilai ya berarti dia harmonik ganjil gitu ya. Sedangkan genapnya ini nilainya 0 gitu. Tapi kalau sebaliknya pun ada ya. Oke, ini untuk apa namanya? Nilainya seluruhannya. Nah, oke. Nanti Maksudnya tadi harmoniknya dilihat dari apa, Bu? kalau harmonik itu dilihat dari nilai ini, Mbak. Ini kan dia punya nilai itu pada saat ganjil semua nih. Ya. Sedangkan 2 sama 4 itu kan nilainya 0. Ya. Jadi kan dia kan di genap itu nggak punya nilai, sedangkan di ganjil dia punya nilai, sehingga dinamakan harmonik ganjil. Gitu. Ya, kalau kesimetrisan tadi dilihat dari sinyalnya tadi ya. Ketika kita ngomong dia bisa di apa namanya? Dilipat bertemu, dia kan berarti kan ganjil gitu ya. Genap ya, genap ya. Itu kesimetrisan, tetapi di sini adalah harmonik ya. Harmonik beda ya sama kesimetrisan tadi. Itu ya. Oke. Nanti latihannya mungkin saya bisa share juga ya buat latihan kalian kalau mau yang latihan ya. Kalau yang enggak ya monggo enggak apa-apa. Jadi hanya untuk memperdalam aja ya, memperdalam ini untuk pemahaman ini. Nanti saya akan kasih latihan gitu ya. Kemudian kebalikan dari metode Fourier, itu ada yang namanya transformasi Fourier. Ya. Kalau tadi itu kan apa namanya FT yang kita cari, sekarang adalah dia pakainya adalah G omega. G omega ini. Nah, nih G omega. G omega itu adalah FT dikalikan E pangkat min J omega diintegralkan dari min tak terhingga sampai tak terhingga terhadap dt. Ya. Nih, ya, dua ini. FT sama dengan inverse dari dari G omega, sedangkan G omega itu adalah Fourier dari T ya. Nah, contohnya ini. Tentukan nilai G omega untuk suatu pulsa persegi tunggal dengan amplitudo A dan selang waktunya adalah TP. Nah, seperti gambar ini. Nah,
Berarti bisa kita cari FT-nya dulu. FT-nya itu adalah sama dengan A dari 0 sampai TP. Kemudian baru kita integralkan dan dikalikan dengan E pangkat min J omega T. Sehingga dapatnya adalah ini. Ini untuk persamaan sinyal, persamaan sinyal. Untuk G omeganya, ya. Nilai G omeganya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Latihannya nanti saya akan kirim ke Sinau, ya. Bentar, saya bukakan dulu. Bahas sebentar. Ini ya. Jadi latihannya adalah ini. Ini kalau dilipat dia pastinya adalah bertemu. Berarti dia simetrisnya genap. Ya. Genap berarti yang dicari adalah A0 dan AN. Kemudian untuk satu periodenya boleh terserah ya. Semisal saya ambil satu periodenya itu adalah ini, dari min 5 sampai 15. Berarti nanti A0-nya itu juga integral dari min 5 sampai 15 FT BT. Nah, nih. Tinggal masukin A0 dari min 5 sampai 5 itu nilainya FT adalah 5 ditambah integral dari 5 sampai 15 nilainya adalah min 2 BT. Ya. Ini FT-nya kan ada 2, yang satunya adalah 5, yang satunya adalah min 2, dan seterusnya. Ya. Sampai nilainya A0 itu berapa. Ya. Yang AN sama, ya, yang AN ya. Yang AN tinggal memasukkan kan sama FT sin omega gitu ya. Sin N omega 0T gitu ya, BT. Nah, itu sama. Ini nanti bisa dicari atau dibuat latihan kalian untuk mencoba menyelesaikan deret Fourier atau deret Fourier sinyal gini ya. Kemudian yang untuk ini ada juga latihannya. Nah, ini latihannya. Jadi carilah G omeganya. Sama ya. FT-nya kan cuma ini 10 ya. Integral 10 E pangkat min J omega T dt. Nah, ini berapa? Dari 5 sampai 10 ya. Nih. 0 sampai TP, berarti kan dari 5 sampai 10. Nah, ini GW-nya berapa? Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya ingatkan untuk UAS ya. Untuk besok, pertemuan besok, saya hanya kasih tugas ya. Tugas bisa dilihat, materinya dipelajari dulu ya. Materinya silahkan dipelajari di hari Senin, saya sudah upload. Kemudian pengumpulan tugas paling lambat seminggu dari sekarang ya. Saya tambahkan sampai Sabtu. Sabtu jam 12 siang ya. Jadi ada penambahan waktu untuk pengumpulan tugas yang untuk minggu depan itu adalah Sabtu jam 12 siang. Kemudian
untuk UAS-nya sama ya, sama seperti UTS sistemnya. Tapi saya ingatkan jika Anda memang ada kerjaan ya yang tidak bisa ditinggalkan ketika UAS saya jadwalnya, silahkan menghubungi saya ya. Entah itu sudah terplanning 1 minggu sebelumnya kerjaan tersebut ataupun dadakan semisal setengah jam atau 1 jam sebelumnya, silahkan menghubungi saya dengan surat tugas dari atasan Anda bahwa Anda memang ada tugas ya di saat waktu yang bersamaan. Sehingga nanti saya bisa mengecek dan memberikan toleransi pengumpulan hasil UAS-nya. Jadi tidak ada alasan kalian untuk saya nggak bisa mengerjakan konsen karena ada tugas bersamaan dengan UAS. Jadi silahkan nanti kalau memang ada tugas atau apa dari kantor bisa menghubungi saya, bisa japri atau bisa di WA group ya, sehingga nanti saya akan mentolerir waktunya ya, entah itu nanti harus di-upload di Sinau juga ataupun email saya ya. Itu nanti kebijakan dari saya setelah saya tahu oh si ini yang tidak bisa mengerjakan karena ada tugas. Itu ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian ini UTS gimana Bu? Gimana Mbak? Nilai UTS gimana Bu? Nilai UTS sudah ada. Nanti saya akan share, tetapi saya harus melihat dulu apakah bisa saya share di Sinau atau di SIM. Ya. Kalau untuk tugas terus terang saya belum menyelesaikan penilaian secara keseluruhan, tapi kalau untuk UTS saya sudah bisa dilihat nantinya. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Saya izin live. Terima kasih, Bu.